Innalladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adhqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adhqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Hati manusia itu seperti tanah. Ada beberapa model tanah. Ada tanah ketika Allah menurunkan hujan ke atasnya, maka dia menyerap air itu. Sebagian ada yang disimpan, sebagian lagi dijadikan sebagai untuk menumbuhkan tanaman-tanaman di atasnya. Yang disimpan kemudian dipakai oleh ternak dan manusia untuk diminum karena disebut dengan sumur atau oasis. Ini tanah yang paling baik nih. Ada juga tanah ketika turun hujan, maka dia hanya menyimpan air saja, tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Kemudian air itu dia alirkan ke tempat-tempat yang jauh, seperti ke sawah-sawah, sungai, sampai bermuara di laut. Dan itu juga ada kebaikannya, walau tidak di tempat dia saja, tapi di tempat yang lain. Ini seperti orang yang faham ilmu Al-Quran, tidak baik untuknya, tapi baik untuk orang lain. Dia ngajarin Al-Quran dengan ajaran yang bagus. Dia mengajarkan tahfiz Al-Quran, tahsin Al-Quran, tafsir Al-Quran kepada orang banyak. Dia sendiri tidak beramal, orang lain yang dapat amalan dari situ. Ini tanah yang memberikan kebaikan ke sawah-sawah, ke ladang-ladang, tapi di tempat turun hujan nggak ada tanaman di sana. Baik untuk orang lain. Ada juga tanah ketika turun air hujan, dia tidak mampu menampung air itu. Karena tanahnya gersang, tandus, dan bebatuan, sehingga air yang turun di atas tanah itu malah menjadi banjir bandang. Jadi keburukan, dia tidak menerima, untuk orang lain pun gak ada kemanfaatan. Untuk dirinya tidak ada manfaat, untuk orang lain jadi musibah. Maka ini seburuk-buruk hati, seburuk-buruk tanah. Maka yang paling baik yang pertama, ketika kita mendengar bacaan Al-Quran yang turun dari langit, layaknya hujan yang turun dari awan, maka tanah yang paling baik itu akan menyerap untuk diri sendiri. Dia menyimpan untuk orang lain, terutama orang lain terdekat dengan dia. Siapa? Anaknya, suaminya, keluarganya, untuk dirinya berbuahkan amal solih yang luar biasa. Maka jadilah hati seperti perumpamaan tanah yang pertama, subur. Disebut oleh Nabi dengan istilah khairukum, sebaik-baik kamu. Dia belajar untuk dirinya, mengajarkan untuk orang lain. Semua ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu cabang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau orang mempelajari cabangnya tapi lupa kepada akar dan pohonnya, maka belum sempurna keilmuannya. Seperti orang yang tahu tentang buah durian, dia tahu hanya durian yang sudah dipetik dari pohonnya, dijual di pasar, kemudian dia makan, kok enak ya durian ini. Tapi dia nggak tahu asal muasal durian itu dari mana. Pokoknya ada di pasar. Pas dia makan enak. Dia nggak tahu pohon durian itu kecil, seperti pohon cabai, seperti pohon terong, atau seperti pohon yang besar, seperti pohon misalnya katakanlah pohon asem. Dia nggak tahu gimana pohon durian. Sehingga terkadang di sebelah rumahnya ada pohon durian liar yang tumbuh dan sebentar lagi berbuah, dia nggak pernah perhatian. Kenapa? Karena dalam mindsetnya durian itu ada di pasar, bukan di pohon. Begitulah orang yang belajar sains, orang yang belajar ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi, apapun cabang-cabang ilmu, itu semuanya adalah buah dari pohon dan akar Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ilmu itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan bahasa, ilmu itu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Itulah ilmu. Sebaliknya, orang yang mengenal akar dan pohonnya, insya Allah
ketika dia memperhatikan akarnya, dia memperhatikan pertumbuhan pohonnya, sedikit demi sedikit dia tumbuhkan pohon itu sampai tinggi, insya Allah dia akan memetik hasilnya, dia akan memetik buahnya. Saya tanya sama ibu-ibu, lebih enak makan durian di pasar atau di kebunnya, Bu? Enak di kebunnya. Apa bedanya? Kalau di pasar itu belum tentu yang baik ya. Kadang-kadang belum matang di pohon, udah dipetik, dijual di pasar tuh. Diperam kalau bahasa gampangnya mah, sampai dia seolah-olah matang, padahal belum matang benar. Tapi kalau kita ke Bogor misalnya, kita petik di kebunnya, atau bahkan kita lihat di kebun itu yang udah jatuh tapi masih keikat tali, kita ambil, kita makan. Subhanallah, itu nikmatnya luar biasa. Tambah lagi suasana ke kebun. Yang penting pakai topi aja biar nggak kejatuhan durian ya. Ternyata lebih enak makan durian di kebun daripada di pasar. Maka seorang yang berakal, orang yang cerdas, dia tidak akan meninggalkan akar pohon atau kebunnya durian, sehingga dia mendapatkan kenikmatan yang lebih ketimbang dia makan durian yang sudah dibeli di pasar. Begitulah ilmu. Orang yang berakal cerdas, dia akan lebih memperhatikan Al-Quran dan Sunnah. Setelah itu muncullah cabang-cabang ilmu yang banyak. Apapun cabang ilmu itu, dia akan temukan akarnya nanti ada di dalam Al-Quran. Dia lihat nanti pohonnya ada di dalam Sunnah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan syajaratun thayyibah, pohon yang sangat baik, berkah. Asluha sabit, far'uha fis sama, tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Perumpamaannya seperti pohon yang akarnya menancap di bumi, yang pohon dan cabangnya menjulang ke langit, dan buahnya bisa dinikmati setiap musim, insya Allah. Maka orang yang paling faham Al-Quran dan Sunnah, insya Allah dia baca buku apa saja itu tidak akan tersesat. Dia bisa menilai, oh ini sesuai dengan yang siratum mustaqim, oh ini bertentangan dengan siratum mustaqim, oh ini bengkok dari siratum mustaqim. Tapi orang yang meninggalkan akar dan pohon, dia nggak tahu durian yang enak. Dia tahu durian ya begitu tuh rasanya tuh. Pas dia pergi ke kebunnya, oh kok ternyata durian kok enak gini ya. Saya pernah ada seorang saudara, dia nggak suka durian, baunya aja dia nggak senang tuh. Karena selama ini dia trauma, kalau beli durian nggak ada yang enak, sering ketipu. Suatu saat pergi ke kebun durian, disuruh coba aja, dia nggak mau, terus nggak mau, karena dipaksa, akhirnya dia coba satu butir. Pas dia coba nggak mau berhenti. Kenapa? Ternyata beda rasanya tuh. Ibu, saya orang Aceh. Aceh itu salah satunya penghasil durian, makanya saya ambil contohnya durian yang saya kuasai aja deh. Kalau buah-buahan yang lain saya nggak ngerti ya. Tahun 2012 kemarin bulan Desember itu puncaknya musim durian. Saya pulang ke Aceh, subhanallah, makan di kebunnya luar biasa. Beda ketika saya saya tinggal di Cihanjuang, itu banyak yang jual durian di pasar-pasar atau di jalan-jalan, beda banget rasanya. Begitulah orang yang zauk, merasakan nikmatnya ilmu setelah dia faham Al-Quran dan Sunnah. Tapi orang yang tidak faham Al-Quran dan Sunnah, dia tidak merasakan nikmatnya ilmu, apapun cabang ilmu itu. Makanya saya katakan, mudah-mudahan ini sebaik-baik majelis. Kenapa saya sebut sebaik-baik majelis? Karena orang yang ada di dalamnya adalah sebaik-baik manusia. Kenapa orang yang di dalamnya sebaik-baik manusia? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam hadis tersebut. Amin. Kalau di dalamnya ada manusia-manusia terbaik, maka majelis itu adalah majelis terbaik di antara majelis yang ada di muka bumi. Semua majelis, apakah itu majelis zikir, majelis ilmu, majelis dunia, majelis lalai, majelis maksiat, yang paling baik di antaranya adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairun nas kuntum khaira ummatin ukhrijat
linnas, agar kita bisa menjadi ayat itu, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, jadilah khairun nas, yaitu salah satunya man ta'allamal Qur'an wa 'allama, belajar Al-Qur'an. Lalu nanti kalau kita udah ngerti, ajarkan kepada anak-anak kita. Itulah sebaik-baik generasi. Di Palestina, terutama di Gaza, ternyata hampir setiap tahun mengadakan acara wisuda tahfiz Al-Quran di bulan Ramadan. Tahun 2010 mereka mau wisuda 24.000 anak yang hafiz Al-Quran. Usia rata-ratanya di bawah 10 tahun. Rata-rata yang paling banyak itu 7 atau 6 tahun. Tahun 2010. Sebelumnya lagi mereka mewisuda sekitar 12.000 anak yang hafiz Al-Quran. Di antara 12.000 anak itu ada sekitar yang 500-nya syahid, terbunuh dalam perang antara Palestina dengan Israel. Jadi syahidnya syuhada yang hafiz Al-Quran. Tapi ternyata nggak habis begitu saja. 500 yang syahid, muncul 24.000 lagi yang lainnya. Mereka mewisuda 24.000 itu untuk menyikapi peristiwa pembakaran Al-Quran di Amerika. Jadi kalau di Amerika orang membakar Al-Quran, di Palestina orang mewisuda tahfidz Al-Quran. Jadi bukan hanya demo. Mereka real, konkret prestasi yang mereka tunjukkan, dan mereka bukan hanya menghafal, itu baru tahapan pertama. Selanjutnya mereka akan memahami, kemudian menjadilah prajurit-prajurit yang hafiz Al-Quran. Bahkan di Gaza itu salah satu kurikulum wajib bagi setiap pegawai negeri di sana hafal surat Al-Anfal. Jadi pegawai negeri di sana harus menghafal surat Al-Anfal. Kenapa, Bu? Karena surat perang Badar. Sehingga ketika mereka faham cerita di dalam surat Al-Anfal, mereka akan lebih kuat dan sabar. Karena perang Badar itu sama dengan Ghazan melawan Israel. Orang yang sedikit melawan yang banyak. Jadi sesuai dengan temanya. Kalau di Mesir, orang suka menghafal surat Al-Mulk atau Tabarak. Kalau di Mekah, orang suka menghafal surat Al-Kahfi. Kalau di Madinah, orang suka menghafal surat Ar-Rahman. Kalau di Indonesia, surat Yasin. Semuanya ini surat-surat Al-Quran. Semuanya baik, tidak masalah. Pertanyaannya, apakah yang kita baca, yang kita senangi itu di antara surat-surat Al-Quran sudah kita fahami? Ataukah kita hanya sekedar membacanya saja karena ada fadilah, keutamaan tertentu, sehingga terkadang kita membaca surat itu lalu melanggar surat tersebut. Di awal surat kita membaca innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Apa maksudnya? Bahwa engkau Muhammad benar-benar seorang rasul di antara utusan-utusan atau rasul Allah yang berada di atas jalan yang lurus. Artinya sunnah Rasulullah itu udah benar. Tapi kita malah meninggalkan sunnah Rasul, mengambil yang selain sunnah Rasul. Berarti kita membaca surat Yasin tapi tidak ngerti isi surat Yasin. Nanti orang baca lagi surat Yasin tapi dia masih percaya kepada hari-hari sial, waktu-waktu sial, angka sial. Padahal di dalam surat Yasin disebutkan inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum. Gitu kan? Apa arti tatayyarna? Tatayyur, percaya kepada kesialan. Orang kafir bilang kami ini sial. Kata para anbiya, qalu ta'irukum ma'akum. Enggak ada kesialan itu kecuali karena perbuatan kalian sendiri. Tapi orang yang rajin baca surat Yasin kok masih percaya sial? Berarti dia enggak ngerti surat Yasin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Tapi dia masih suka dengan sihir, kedukun, kemudian jampi-jampi segala macam yang berhubungan dengan setan. Padahal di dalam surat Yasin dikatakan janganlah kamu menyembah syaitan. Malah dia melakukan ritual itu sambil membaca surat Yasin. Itu lebih aneh lagi tuh. Kenapa demikian? Karena cara dia berinteraksi dengan Al-Quran belum benar. Makanya saya ingin mengulang kembali materi yang sering saya sampaikan di mana-mana tentang at-tadabbur wa ta'assur bil Quran. Saya nerjemahkan dalam bentuk kalimat istilah powerful tilawah.
Kalau bahasa lebih lengkapnya at-tadabbur wa ta'atsur bil Quran. Tadabbur dan berkesan dengan Al-Quran. Disebut dengan istilah apa, Bu? Powerful tilawah. Seperti apa orang yang memperoleh powerful tilawah? Orang yang memperoleh powerful tilawah, diantaranya contoh di dalam Al-Quran adalah misalnya di surat 8 Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Itu arti orang yang powerful tilawah. Kalau dia mendengar bacaan Al-Quran, zadatuhum imana, imannya bertambah. Berarti ini orang yang ketika membaca atau mendengar Al-Quran powerful. Kita baca yang paling sering misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apakah bertambah iman kita dengan bacaan Al-Fatihah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bertambah ketauhidan kita, yakin kepada Allah. Kalau tidak bertambah apapun, maka disebut dengan sawaun alaihim. Apa arti sawaun alaihim, Bu? Sama aja. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim ha anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sebabnya kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Terus disimpulkan lagi, summum bukmun umyun. Maka nggak boleh kalau kita baca Al-Quran tidak merasakan apa-apa. Kalau kita baca Al-Quran atau dengar bacaan Al-Quran tapi nggak ngerasain apa-apa, pasti ada yang masalah tuh. Kenapa ya? Kalau saya dengerin bacaan Al-Quran padahal bacaannya tuh bagus, bacaan ulama-ulama besar di Timur Tengah, Al-Afasi, Siddiqul Manshawi dan yang lainnya, kok tapi nggak ada kesan apa-apa, biasa aja. Berarti ada yang bermasalah dalam keimanan kita. Kok nggak bertambah imannya? Di antara contoh yang lain, di dalam surat At-Taubah ayat 124, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathum hadhihi imana فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Kalau turun satu surat di antara surat-surat Al-Quran, ada yang berkata, siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Siapa yang bilang kayak gitu? Orang munafik. Orang munafik bilang, memangnya iman kalian bertambah dengan surat itu? Biasa aja kali, suratnya biasa-biasa aja. Itu orang munafik tuh. Berarti ciri-ciri orang munafik, kalau mendengar ayat Al-Quran dibacakan atau bahkan satu surat, nggak bertambah imannya. Kenapa? Karena summum bukmun umyun tadi tuh. Fa'ammal ladzina amanu, adapun orang yang beriman, zadathum imana wa hum yastabshirun. Mereka bertambah imannya dan mendapatkan berita gembira, mengharapkan kebaikan di sisi Allah. Bahkan kalau kita baca di surat Jin, surat 72 ayat pertama, jin saja bisa bertambah imannya, dari yang awalnya tidak beriman jadi beriman ketika mendengar bacaan Al-Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa'amanna bih walan nushrika bi rabbina
ahada. Apa kata jin? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kata mereka Quran itu ajaba, ajib, menakjubkan, luar biasa. Jin aja yang awalnya kufur pas dengar bacaan Al-Quran, kata mereka inna sami'na Qur'anan ajaba, kata mereka. Kalau ada orang yang ketika mendengar Al-Quran dan tidak mengatakan Quran itu ajaba, lebih parah dari jin atau ya. Pasti masalah besar yang sedang dia hadapi kalau dia mendengar Al-Quran tapi tidak merasa kagum, ajaba, apalagi sampai tidak menambah iman. Orang kafir aja bisa beriman setelah mendengar bacaan Al-Quran. Bahkan jin saja mengatakan fa'amanna bih, maka kami pun beriman. Ibu, kita lihat adegan di masa Rasul, kisah-kisah para sahabat yang beriman setelah mendengar atau membaca Al-Quran. Pertama, kisah dua orang suami istri yang miskin. Namanya, coba ibu tebak. Yang pertama syahid dalam Islam, keluarga siapa namanya? Berinisial Y. Ya? Yasir. Istrinya S. Sumayyah. Yasir dan Sumayyah. Surat apa yang membuat mereka akhirnya beriman? Kita lihat adegan Sumayyah dan Yasir mendengar bacaan Al-Quran dari anaknya, yaitu Ammar. Salah satu contoh orang yang memperoleh powerful tilawah, ketika dia mendengar bacaan Al-Quran, bacaan itu tidak hanya lewat di telinganya saja, yang membaca pun tidak hanya di lisannya saja, tapi masuk ke dalam qalb. Dan disitulah mahallul iman wa taqwa, tempatnya iman dan takwa. Sehingga ketika ayat itu masuk ke dalam hatinya, tumbuhlah akar-akar keimanan. Kemudian semakin hari dia bertilawah Al-Quran, bertambah pula kebaikannya atau imannya. Artinya dari akar tumbuh menjadi pohon. Terus dia tilawah Al-Quran sampai pohon itu bercabang dengan cabang yang banyak, sampai akhirnya mampu memberikan buah setiap musimnya. Itulah akarnya ilmu. Sebaliknya, orang yang tidak merasakan bertambah imannya atau menjadi beriman setelah bacaan Al-Quran, maka pasti ada masalah yang besar dalam hatinya. Kalau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, hati manusia itu seperti tanah. Ada beberapa model tanah. Ada tanah ketika Allah menurunkan hujan ke atasnya, maka dia menyerap air itu. Sebagian ada yang disimpan, sebagian lagi dijadikan sebagai untuk menumbuhkan tanaman-tanaman di atasnya. Yang disimpan kemudian dipakai oleh ternak dan manusia untuk diminum karena disebut dengan sumur atau oasis. Ini tanah yang paling baik nih. Ada juga tanah ketika turun hujan, maka dia hanya menyimpan air saja, tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Kemudian air itu dia alirkan ke tempat-tempat yang jauh, seperti ke sawah-sawah, sungai, sampai bermuara di laut. Dan itu juga ada kebaikannya, walau tidak di tempat dia saja, tapi di tempat yang lain. Ini seperti orang yang faham ilmu Al-Quran, tidak baik untuknya, tapi baik untuk orang lain. Dia ngajarin Al-Quran dengan ajaran yang bagus. Dia mengajarkan tahfiz Al-Quran, tahsin Al-Quran, tafsir Al-Quran kepada orang banyak. Dia sendiri tidak beramal, orang lain yang dapat amalan dari situ. Ini tanah yang memberikan kebaikan ke sawah-sawah, ke ladang-ladang, tapi di tempat turun hujan tidak ada tanaman di sana. Baik untuk orang lain. Ada juga tanah ketika turun air hujan, dia tidak mampu menampung air itu karena tanahnya gersang, tandus dan bebatuan, sehingga air yang turun di atas tanah itu malah menjadi banjir bandang. Jadi keburukan, dia tidak menerima, untuk orang lain pun gak ada kemanfaatan. Untuk dirinya tidak ada manfaat, untuk orang lain jadi musibah. Maka ini seburuk-buruk hati, seburuk-buruk tanah. Maka yang paling baik yang pertama, ketika kita mendengar bacaan Al-Quran yang turun dari langit, layaknya hujan yang turun dari awan, maka tanah yang paling baik itu akan menyerap untuk diri sendiri. Dia menyimpan untuk orang lain, terutama orang lain terdekat dengan dia. Siapa? Anaknya, suaminya, keluarganya. Untuk dirinya berbuahkan amal solih yang luar biasa. Maka jadilah hati seperti perumpamaan tanah yang pertama, subur. Disebut oleh Nabi dengan istilah khairukum, sebaik-baik kamu. Dia belajar untuk dirinya, mengajarkan untuk orang lain.
Tanya pada diri kita masing-masing, kalau kita mendengar bacaan Al-Quran bertambah tidak iman kita? Karena kita semuanya sudah beriman, insya Allah. Kalau mereka tidak beriman aja jadi beriman, masa orang yang sudah beriman? Mereka membaca Al-Quran awalnya dengan tidak percaya, tapi pas mendengar kebenaran Al-Quran mereka jadi tahu itulah kebenaran. Kita yang membaca Al-Quran awalnya yakin bahwa ini firman Allah, tidak ada keraguan sedikit pun tentang kebenarannya, turun dari langit melalui malaikat Jibril kepada seorang laki-laki yang gak pernah berdusta, ayatnya luar biasa. Kita beriman kepada Al-Quran. Kenapa ketika dibacakan Al-Quran tidak bertambah imannya?